Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini, ketika kami dapat bangun menikmati satu hari yang baru yang kembali Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, kami menyadari jika hanya mengandalkan kekuatan kami tidak mampu menjalani kehidupan kami ini. Tetapi ketika Tuhan menyertai kami, maka kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi ini menerangi hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Sabtu 29 Juli 2023, tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 2, demikianlah bunyinya. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kitab Pengkhotbah menyampaikan bahwa hidup manusia sangat terbatas. Namun ia juga menyadari anugerah Allah dan menemukan sukacita di dalamnya. Memang manusia tidak dapat memahami jalan Allah yang penuh dengan rahasia. Tetapi manusia tahu bahwa Allah mengatur masa depan mereka. Karena itu, penulis Pengkhotbah mengajak kita untuk menikmati hidup sebagai satu pemberian Allah. Hidup dan mati perlu dihadapi dengan realistis. Hidup untuk dinikmati. Namun, manusia tidak boleh mengabaikan realistis kematian. Orang yang mengisi hidupnya dengan pesta dan hura-hura saja mungkin adalah orang yang tidak mempunyai sikap yang tepat mengenai hidup dan kematian. Dalam renungan pagi ini, penulis Pengkhotbah membuat suatu pilihan bahwa lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Mengapa? Sebab yang pertama, rumah duka pada umumnya penuh dengan kesedihan karena banyak keluarga ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi untuk selama-lamanya dan tidak akan berkumpul kembali. Sebaliknya, rumah pesta adalah tempat yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Misalnya, pesta ulang tahun, pernikahan, syukuran kenaikan jabatan, dan lain sebagainya. Dan biasanya juga dalam pesta itu ada hidangan, ada bingkisan, dan tempatnya juga didekorasi begitu indah sehingga suasananya penuh sukacita. Dan alasan yang kedua adalah karena di rumah duka juga kita menyadari betapa fananya kehidupan seseorang atau seorang manusia. Bila di kehidupan yang terbatas ini kita hanya sibuk mengumpulkan harta duniawi, semuanya itu tidak berguna saat kita pulang ke rumah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merenungkan
bahwa realita kematian adalah realita yang membuat kita memikirkan apa arti hidup kita, yaitu sebagai satu pemberian Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas kehidupan yang Engkau beri bagi kami. Kehidupan yang sangat terbatas ini Engkau beri bagi kami. Tetapi semuanya itu adalah suatu sukacita dan kebahagiaan ketika kami dapat menikmatinya sebagai satu pemberian dari Allah. Ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya juga Tuhan yang memberkati mereka, khususnya mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit. Engkaulah Tuhan yang memberikan kesehatan dan kesembuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, dalam duka cita, ya Tuhan, Engkaulah sumber penghiburan dan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka dapat dikuatkan untuk menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.